Saya bersama dengan ibunda terkasih saya, mama saya. Beliau pendoa syafaat pribadi bagi saya. Tuhan panggil saya umur 16 tahun melayani Tuhan, dan Tuhan bawa saya menetap di kota Sentani tahun 2007, dan Tuhan panggil saya khotbah di pasar tahun 2008. Pada waktu itu saya sementara berpuasa 7 hari 7 malam, tidak makan dan tidak minum, dan Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa kau bukan seorang gembala, kau seorang penginjil. Kau harus pergi berteriak firman di pinggir jalan, karena setiap hari orang Papua mati tanpa berjumpa dengan Yesus. Orang Papua mati karena AIDS, orang Papua mati karena narkoba, orang Papua mati karena miras. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekitar bulan November tahun 2008, bangun pagi hari, saya bangun dan berdoa menyembah Tuhan, dan Roh Kudus bilang, pergi ke jalan raya dan khotbah di jalan raya. Saudaraku, sekitar bulan November tahun 2008, saya sudah lupa tepat tanggalnya, tapi hari itu jam 8 pagi saya bangun dan saya mulai berdiri, dan saya mulai naik angkot ke pasar Sentani bersama dengan adik saya nomor 3. Ini berjalan sampai di pasar Sentani, dan saya mulai berkeliling pasar itu. Saya bilang, Tuhan bicara atau tidak, bicara atau tidak. Ketika kami berdoa malam, Roh Tuhan bilang begini, aku menaruh perkataan Yohanes Pembaptis dalam mulutmu, berbicara bagi bangsa ini, berbicara bagi negeri ini. Saya bilang, Tuhan, nanti kalau orang banyak tomat berapa, agung berapa, rica berapa, nanti orang bilang apa, saudaraku? Tuhan bilang, aku menaruh mereka telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Mereka tidak mendengar, tidak melihat aku berbicara, mereka mendengar aku berbicara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya masih tahu dengan Tuhan, ini bukan gereja, ini pasar. Nanti orang bicara apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, Roh Kudus bilang begini, kalau kau tidak bicara hari ini, saya akan menyatakan kau di tempat ini. Dan saya mulai berdiri dan saya mulai pegang kaki, dan saya berteriak, Shalom! Saudaraku, semua umat di pasar mulai kaget dan mereka bilang Shalom. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengasihi engkau. Yesus mengasihi orang berdosa walaupun dia sangat membenci dosa. Dia mengasihi orang mabuk, dia mengasihi orang narkoba, dia mengasihi orang mencuri, dia mengasihi semua orang. Alkitab berkata Yesus Kristus mati kayu salib, menyerahkan nyawanya dirinya agar ada diselamatkan. Saudara, dari hari itu tahun 2008 saya berbicara firman sampai hari ini masih terus berbicara di pasar Sentani. Saudara, saya ada di pasar Toraja kemarin, saya ada di pasar Makale dan Raja Pau, saya ada di pasar Polu, saya ada di pasar Nias, saya ada di pasar Medan, saya ada di pasar Sulawesi Utara, Papua, Keliling, Gunung Lembah. Dan Tuhan bawa saya bertemu dengan Mama Prio dan Mama Prio, dan kami ada di Panyai kemarin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya leher terpisah daripada tidak jadi masalah. Yang penting Injil diberitakan. Haleluya, yang penting Injil diberitakan. Dengar, haleluya saudaraku. Di setiap pusara-pusara yang ada di Papua itu ada nama-nama orang Maluku di sana, ada marga-marga orang Maluku di sana. Pertanyaannya di malam hari ini ialah, apakah api itu masih menyala atau tidak? Apakah Injil itu masih berkobar atau tidak? Apakah tujuan orang di tempat ini, tujuan Tuhan itu berlaku dalam hidupmu atau tidak? Dengar baik-baik, seluruh rangkaian kematian Kristus Yesus itu berbicara mengenai Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani yang kata Evangelion, yang artinya kabar yang senang. Kenapa kabar yang senang? Kabar kelepasan, kabar sukacita, kabar di mana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus menang atas maut. Yesus Kristus melepaskan setiap kuperambang. Yesus Kristus menghancurkan setiap kuperambang. Yesus Kristus menginjak setiap dosa dan kematian kita. Dia turun ke dalam dasar jurang yang paling dalam untuk mengangkat setiap dosa beban masalah kita, untuk membawa dengan darahnya, menghapuskan dengan darahnya atas tiang kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Amin. Proklamasi atas tiang kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Yesus. Masalahnya ialah engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau tidak mempercaya kepada Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan. Jika kau mengasihi Tuhan, engkau pasti melihat mujizat, 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 mujizat terjadi dalam hidup. Amin. Kubur itu sudah tergeser, batu itu sudah tergeser, tidak ada lagi sekat. Amin. Haleluya. Coba kita buka sebentar dan firman yang tadi saya sempat singgung. Matius pasal yang ke-27 tadi. Matius pasal 27
ayat 45. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12.38 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menunjukkannya pada sebatang ulat memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia akan datang. Dia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51 kita bilang begini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari apa? Atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna tirai itu terbelah, sobek dari atas sampai ke bawah? Dalam zaman perjanjian lama, yang bisa masuk menghadap Allah, menghadap Tuhan itu hanya imam. Hanya imam dan nabi. Hanya Musa dan Harun yang bisa berjumpa dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Seorang imam, dia hanya sampai di ruang kudus. Tabernakel atau bait Allah itu mengandung 3 sekat. Ada 2 sekat, saudara. Lihat kotak, saudaraku. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Halaman tidak bisa dekat oleh bangsa Israel. Bangsa Israel hanya sampai di halaman, tidak bisa sampai halaman juga. Mereka di luar daripada semua itu. Hanya anak-anak Harun yang bisa sampai di ruang kudus. Itu pun kalau mereka tidak berbuat dosa. Kalau mereka berbuat dosa, Alkitab bilang gemerincing bunyi, mereka jatuh mati. Harus ada yang akan keluar dari tempat kudus itu. Hanya Harun yang bisa masuk sampai di ruang Maha Kudus, berjumpa langsung dengan Bapa di surga, berbicara langsung dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kudus, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi ketika, saudaraku, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Alkitab bilang begini. Perhatikan. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Amin. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku, tirai ini yang membatasi antara Allah dengan manusia. Allah itu kudus, tidak bisa terhampiri. Manusia tidak bisa menghadap langsung kepada Bapa di surga. Tapi ketika Yesus sobek sebuah tirai dengan menandakan bahwa kubur ini, batu ini sudah tergeser, maka semua orang yang di luar sana, di luar mana? Di luar Israel, di luar Yahudi, di luar garis keturunan Abraham, hanya Abraham yang punya janji dengan Allah. Di luar lain itu tidak ada bangsa lain. Sebuah bangsa itu kafir. Sebuah bangsa itu terkutuk berdosa, terpisah jauh dari Allah. Buktinya apa? Ketika Allah bawa bangsa Israel keluar di Mesir, semua bangsa-bangsa Tuhan suruh bunuh. Kenapa? Karena Allah tidak mau Israel terkontaminasi dengan penyembahan berhala dari bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Alkitab berkata, tirai Allah sobek jadi 2. Semua orang yang di luar garis kemuliaan Tuhan, di luar garis keselamatan, dapat masuk dan panggil Allah itu Bapa. Amin. Pertanyaannya sederhana, kau siapa yang bisa panggil Tuhan Bapa? Kau punya sembah apa? Kau punya sembah apa? Amin. Orang Ambon, orang Maluku terbang dengan apa? Atap. Terbang dengan daun kelapa, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah air, menyembah api. Nenek moyang kita tidak sembah Allah Israel. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib, dia korbankan nyawanya, maka keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa. Injil Kristus sampai ke Indonesia, sampai ke Maluku, sampai ke kami orang Papua. Amin. 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 Amin.
Amin. Tepuk tangan yang paling meriah, paling meriah, paling meriah buat Tuhan. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Haleluya. Ayat yang ke-15. Pasal 1 1 Korintus 1 pasal 15 ayat yang ke-12. Bisa dikeluarkan di slide. Yang bisa lihat di Infocus bisa, yang lihat di HP silakan. Kita baca sama-sama. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Terus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tunggu, cukup di sini. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan penyembahan pada waktu itu, Nebukadnezar bilang apa? Jika di antara kamu tidak ada yang menyembah, harus dibuat ke dalam perapian yang menyala. Apa statement mereka? Tuanku, kami tidak perlu menjawab. Jika Allah yang kami sembah tidak mau menyelamatkan kami, kami tetap sembah Dia. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus Kristus mati di kayu salib sekalipun, Dia tetap Tuhan. Tanpa Yesus Kristus tergantung di kayu salib, Dia tetap Tuhan. Tidak ada satu perkara apapun yang bisa mengganggu kedaulatan Yesus. Hanya Dia harus turun ke dunia untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia harus memproklamasikan dirinya dengan mati dan bangkit atas maut dan kematian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Lanjut ayat yang tadi, belum selesai. Baca sama-sama. 2, 3. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, terus sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lanjut. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu, dan sia-sia dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Lanjut. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Lanjut. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Anda dan saya bukan sembah Tuhan almarhum. Tuhan kita bukan almarhum. Amin. Tuhan kita bukan almarhumah, tapi Anda dan saya sembah Yesus yang keluar dari kubur. Anda dan saya sembah Yesus yang tulang belulangnya tidak ditemukan di bukit Golgota, tidak ditemukan di kubur itu. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ada pengharapan, ada masa depan, ada kepastian, ada mujizat, ada pertolongan, ada hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Baca sekali lagi ayat terakhir. Baca sekali lagi ayat terakhir itu. Baca sama-sama dengan suara lantang. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang
yang telah meninggal. Memang Elia pernah terangkat ke surga, memang Henok pernah terangkat ke surga, tapi Elia tidak pernah mati dan Henok tidak pernah mati. Tapi Yesus dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Tiga eksistensi dasar pribadi Yesus. Yang pertama, dia lahir dari Roh Kudus. Tiga eksistensi dasar ketuhanan Yesus. Yang pertama, dia lahir dari Roh Kudus. Tidak ada seorang manusia di bumi yang lahir dari Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan bukti-bukti otentik yang luar biasa. Malaikat turun naik waktu dia lahir. Rasa bintang timur dilihat oleh 3 orang majus. Para gembala melihat kemuliaan Allah hadir di tempat itu. Amin. Yang kedua, Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dia naik ke surga. Dan hukum gravitasi tidak bisa menahan ketuhanannya, sebab dia Tuhan atas ciptaannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bilang sampai kiri kanan, Anda bukan sembah Tuhan almarhum. Yesusmu adalah Tuhan. Bilang buat dia, Yesusmu adalah Tuhan. Yesusmu hidup. Sebab dia hidup, ada hari. Sebab dia hidup, karena aku tahu, karena dia akan hari esok. Hidup jadi berarti hidup, berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, haleluya, sebab dia hidup, karena hari esok, haleluya, 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 amin, sebab dia hidup, tak kenal, tak kenal, karena aku tahu, dia akan hari esok, hidup jadi berarti. Roma 8 ayatnya yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Alkitab bilang apa di sana? Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kau anak, tidak mungkin Bapa lupa kau. Kalau kau anak, tidak mungkin Bapa kasih tinggal kau. Kau mungkin seorang pemabuk, tapi kalau tanya buat dia sebenarnya Bapak sayang beta kasih, Bapak bilang apa? Beta sayang. Bapak di dunia tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Yesus saja dia kasih, apalagi surga. Coba lihat sebentar. Roma 8 ayat 31. Ini kekayaan kita. Saya mau katakan buat Anda orang yang paling kaya.
Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Terus lanjut. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Halo? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kenapa kau harus ragu tentang masa depan? Dia Allah Bapa kita menyiapkan segala berkat di surga bagi anak-anaknya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Coba katakan buat anak, kebetulan kau pakai baju coklat? Kebetulan tidak? Kebetulan tidak pakai baju coklat? Kebetulan tidak? Yeremia bilang apa? Allah sudah memilih engkau sejak dari Bapak dan Mama belum kenal seku dalam muka. Tuhan sudah tahu sih. Seku biji mata yang besar itu Mama dan Bapak belum tahu. Tuhan sudah tahu itu biji mata. Sebelum saya lahir, saya batang hidung sama dan teteng yang ada di kampung sana tuh. Tuhan sudah lebih pintar sih lebih dari yang tua, dari orang tua. Dia rancang engkau, dia ciptakan engkau 9 bulan kaki di atas, kepala ke bawah, berjalan dengan kepala ke bawah. Tapi saya tidak pernah minum air ketuban sampai kenyang. Coba sekarang kasih contoh. Mari, nyom sini. Labobar ini kapal Labobar ini orang tadi bahasa satu. Coba Ale kasih tunjuk jalan dan tangan nanti kapal ke bawah, kaki di atas. Coba kasih tunjuk. Semampu yang saya bisa. Siapa yang bisa tolong dia? Siapa yang bisa tolong dia jalan dan tangan? Siapa yang punya keahlian itu? Coba mari. Jalan dan tangan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, kau tunjukkan, haleluya. Kau menyediakan apa yang yes. Kau setia, kau Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, haleluya. Angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setia, kau menyediakan, amin, yang kau setia, haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya.
Amin. Kalau kemarin Tuhan bunuh saya ada di sini. Kalau Tuhan tidak sayang saya ada di sini. Saya tidak pakai baju ini. Tapi Yesus sangat mengasihi saya. Andaknya saya dia kasih malam di surga. Malaikat jatuh di negeri saudara di surga. Yesus tidak turun cari, tapi manusia jatuh. Dia cari kenapa? Engkau berharga di mata Bapa di surga. Apa yang kurang yang Allah tidak kasih buat kita? Kalau hari ini kau masih mabuk orang yang paling tidak tahu diri. Kalau kau jadi polisi yang menyakiti hati rakyat, kau polisi yang tidak tahu diri. Yesus sudah serahkan semua atas dia kayu salib. Dia mencintai engkau. Amin. 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 Tepuk tangan buat dia. Lanjut tadi. Roma pasal 8 tadi yang berapa tadi? Haleluya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Terus, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Di dunia dia juru selamat, di surga dia berdoa syafaat. Setiap detik menit waktu Yesus berdoa agar kau jangan jatuh ke dalam pencobaan, tapi kau harus bangkit, 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 kau harus kuat. Amin nyong. Amin nyong. Pukulin bahu dulu, pukulin bahu dulu. Lima atau selimawati. Pukulin bahu dulu. Pukulin bahu bebe dulu. Siapa yang mengantuk angkat tangan. Siapa yang mengantuk angkat tangan. Jujur, jangan pakai itu. Yang mengantuk angkat tangan. Yang mengantuk angkat tangan. Ramas dia ke bahu, ramas dia ke bahu dulu. Ramas dia ke bahu dulu. Ramas cepat. Pakai dia bukan ke belakang sedikit. Cepat lakukan. Yang di belakang ke samping ke depan punya semua. Sama-sama cepat. Bukan ramas bahu cepat. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Amin. Ya Aba Bapa, haleluya. Ya Aba, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidup kamu. Saya sangat terberkati dengan firman itu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Terus seperti yang tertulis, oleh karena Engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Terus haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita
lagi. Kalau ada final, engkau grand final. Kalau ada grand final, engkau grand final. Kalau ada juara satu, engkau lebih dari juara satu. Kenapa? Yesus menang atas maut. Yesus menang atas kematian. Dia memberikan trofi piala hidup kekal bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Katakan sama-sama dengan saya, sudah selesai. Sudah selesai. Proklamasinya ialah sudah selesai. Kepalkan tanganmu, katakan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Satu kali satu bapak di Sorong, antua pulang dari kebun. Orang Maluku bilang kabong. Antua left hand track, pikul karung, isi pisang satu tandang di dalam. Waktu antua naik trek, yang lucunya sudah naik dalam bak trek, antua angkat pisang ulang lagi. Lah mulai pikul itu pisang di atas bahu. Antua bilang, "Nyong, jalan." Sementara supir dia jalan dengan trek, kecepatannya rendah. Supir lihat begini, ada yang aneh. Antua naik trek, tapi masih pikul pisang. Supir rem, netral. "Bapak, kasih turun pisang itu." Antua bilang, "Tidak Bapak, Nyong, Bapak masih kuat." Bapak bukan jalan kaki. Bapak ada di atas trek, di atas otol. Kasih turun itu pisang." "Nyong, saya nggak apa-apa, Bapak masih kuat." "Yo, terserah juga, Bapak lanjut saja." Trek jalan lagi. Terkadang ada banyak orang Kristen, dia sudah percaya kepada Yesus. Yesus sudah ambil semua bebannya, tapi dia masih terus pikir. Ingat, setan suka mendakwa masa lalunya, ingatkan dosanya. Saya bilang buat Anda di malam hari ini, ketika setan ingatkan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depannya. Kok tidak ada amin? Ketika setan ingatkan masa lalumu, ingatkan dia masa lalu setan di surga, masa depannya di neraka. Masa lalu saya di neraka, masa depan saya di surga. Bersama Yesus saya lebih dari. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Yang hidup, haleluya, haleluya. Yang naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lanjut firman yang tadi. Besok pagi berkumpul. Mama Don taruh kuah kanari ulang lagi seperti tadi siang supaya ketong masih kuat. Ini saya main-main ini. Itu suku mati punya. Haleluya. Bapak Prio lain kali jangan undang minta balik lagi. Roma 8 ayat 38 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang sebenarnya ialah Dia menang atas maut, Dia bangkit dari orang mati. Ada harapan, ada harapan, ada harapan, ada harapan, ada kepastian, ada janji, ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Haleluya. Kenapa kau harus takut dengan itu? Kenapa kau harus takut dengan pergumulan? Kenapa kau harus takut dengan penyakitmu? Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Saya percaya kasih. Saya percaya kasih. Percaya kasih. Amin. Yesus sayang kali kasih. Yesus sayang kasih. Kalau saya sayang, saya ada di sini tuh. Kemarin sempat sakit kasih. Saya mati tuh. Coba nafas tuh. Coba tarik nafas tuh. Lepas. Mujizat. Yohanes 1 ayat 12. Dia takut pas sampai pagi. Air panas taruh. Pagi. Yohanes 1 ayat 12. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama siapa? Dalam nama siapa? Baca sekali lagi dengan suara lantang. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ulang, ini deklarasi kita. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat nama itu. 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 Nama yang besar, nama yang hebat, nama yang mau dikalahkan, nama yang sakit penyakit disembuhkan, nama yang setan lari, nama di mana engkau memiliki nafas hidup, kekuatan, berkat, kuasa, mujizat, dan hidup yang kekal. Tepuk tangan buat nama itu. Orang Papua bilang, apa yang kurang? Apa yang kurang? Yang kurang itu huruf G. Mengerti maksud saya? Orang tua biasa bicara di kampung itu bilang, bisa kurang, itu bilang kurang. Karena pengaruh logat bahasa tuh. Jadi biasa bilang, apa yang kurang? Yang kurang itu G. Apa yang kurang dalam harimu hidup? Sampai kau pikiran di masalah itu. Apa yang kurang? Saya mau tanya, apa yang kurang? Yesus sudah kasih buat kau. Apa yang kurang? Ada yang kurang? Tidak ada. Haleluya. Mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau sayang Tuhan Yesus, mau hidup dalam firman-Nya, mau mengasihi Dia. Tepuk tangan dong buat Dia. Ayat 13 dari Yohanes pasal 1. Baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula sejarah jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ada marga apa? Laulu. Mama faham apa?
Amar Molo. Laulu Amar Molo ada darah di dalam dia. Amin. Haleluya. Alkitab berkata tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat 13 tadi bilang apa di situ? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Laulu dengan Amar Molo, bukan pula secara jasmani oleh keinginan bapa kepada mama, tapi dari engkau menerima semua itu, dan Roh Kudus ada di dalam engkau. Roh Kudus ada dalam engkau. Amin. Roma 8 ayat 15, kembali pada firman tadi sebicara pertama. Kembali ke situ. Roma 8 ayat 15. Kita baca sama-sama dengan lantang. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Sebelum kita masuk ke Roma 8 ayat 17, 16 dan 17. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke mana? Pakai baju coklat toh? Pergi jadi apa? Bicara baik-baik. Berdiri semua, yang mahasiswa berdiri semua. Ini dapat tampilin satu kali pulang balik belakang. Baca dengan keras. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Siap ditempatkan di mana saja? Menjadi apa? Menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi Maluku, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 16 dari Roma pasal 8 tadi. 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Baca dengan lantang. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Orang Papua bilang tele putus malintang patah. Yesus bangkit, batu sudah geser. Siapa mau lawan siapa? Amin. Siapa mau lawan siapa kalau Tuhan yang pegang beta tangan masuk pintu surga? Dagadu Jogja bilang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Memangnya situ punya orang dalam? Ketika Yesus yang pegang tanganmu untuk masuk dalam surga, siapa mau tahan siapa? Masuk di istana presiden, ring 1, ring 2, ring 3, ring sampai ring semua talapas. Dapat periksa sampai dalam kalana semua. Dapat suruh buka segala macam. Dapat periksa sana, periksa sini, periksa sampai balik cabik dapat periksa. Tapi kalau Presiden Jokowi anak laki-laki yang pegang tangan saya untuk masuk di istana negara, siapa mau periksa siapa? Siapa mau tahan siapa? Pas habis, pindah. Ketua masuk di Papua Bangkit, stadion Papua Bangkit di Sentani. Waktu pun kemarin beta jalan masuk
tanpa pesanan apapun yang membuat ini bikin itu segala macam, masuk di kosong-kosong, masuk di kepala suku yang punya hak wilayah di tempat itu. Waktu masuk ring satu dan periksa dan tahan sampai ring terakhir, pas pampres yang tanpa pindah langsung. Pakai kepala suku bilang beli, Ose putana, Ose sama mana, Ose putana pindah, siap. Kalau Yesus yang punya kapling di surga, pegang ale putakan untuk masuk pintu surga. Siapa putakan ale? Anaknya saja dia kasih, apalagi berkat, apalagi mujizat, apalagi hidup kekal. Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mendapatkan gelar anak Allah. Bapakmu tahu yang terbaik bagi masa depanmu. Jangan pernah takut akan masalahmu hari ini. Ribuan kali Tuhan berkata dalam firman-Nya, jangan takut, jangan takut. Istri, ibu-ibu dengar baik-baik. Suamimu bisa meninggalkan engkau, tapi Tuhan berkata, jangan takut. Bapak-bapak, istri bisa meninggalkan engkau, tapi Tuhan berkata, jangan takut. Anak-anak engkau dengar, bapak dan mama bisa tinggalkan kata orang, tapi Tuhan berkata, jangan takut. Dia bapamu. Waktu engkau berdoa, Bapa kami yang di surga, berarti saya anaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kau harus menjadi anak yang baik. Kau pakai pakaian ini, kau harus jaga nama baik kesatuanmu. Tapi terlebih daripada itu, ada atribut yang lebih daripada pakaian yang Anda pakai, yaitu atribut anak. Yesus harus bangkit supaya engkau resmi dideklarasikan menjadi anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Mereka yang percaya di dalam namanya. Tepuk tangan buat dia. 5 orang yang tadi putalenta angkat barang ini, tolong kasih kembali ke atas. Minta maaf, maka bikin kamu repot lagi. Tapi tidak apa-apa, upah besar di surga. Begitu dong kepala besar. Sehingga supaya kembali ke tempat. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin.
menyatakan pujian ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, haleluya Yesus. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, Yesus Tuhan kau mulia, tenanglah jiwa. Amin, amin. Jiwaku aman bersama, haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Yesus, Engkau baik bagi kami. Kau setia, Kau mulia. Yesus, Kau tulus dalam tulus dan selamanya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Saya undang semua siswa maju ke depan untuk didoakan secara pribadi. Cepat. Bapak beliau bersama ibu dan bini saya para pendeta, mari ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di belakang para siswa, jika ada orang-orang tua, bapakkah itu, mamakah itu yang punya beban masalah, mari maju ke depan. Tuhan siap melepaskan engkau di malam hari ini. Jika ada ibu-ibu bapak yang punya masalah, mari maju ke depan. Engkau yang punya beban, engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan kehidupan hari ini, kau merasa rumit dalam kehidupanmu. Dan hari Yesus ada di sini. Dia mencintai, Dia mengasihi, Dia melihat, Dia mendidik setiap hati kita. Mari maju ke depan. Yang punya beban masalah, haleluya Yesus. Mari hamba-hamba Tuhan, kita bisa buat lingkaran di belakang di depan mereka. Kita angkat tangan, kita berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Mari hamba-hamba Tuhan berdiri. Ada yang bisa di depan, ada yang bisa di belakang. Mari silakan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan mau hatimu di malam hari ini. Buat sedikit jarak, Anda bersatu kepada bersatu. Buat sedikit jarak supaya ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa tentang. Buat sedikit jarak, buat sedikit jarak. Di tengah, di belakang, di depan, di samping, kiri kanan. Buat sedikit jarak, buat sedikit jarak. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.